Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah, jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak hebat sehat selalu bersama keluarga di rumah ya. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita kembali lagi belajar bersama AATT dan keluarga di rumah. AATT meskipun belajarnya di rumah tapi tetap harus semangat. Masih semangat hari ini? Tentunya dong harus tetap semangat. Oke AATT, hari ini kita akan belajar masih dengan tema alam semesta. Namun pada kali ini kita akan membahas temanya air, udara, api. Tapi waktu itu kita sudah ya belajar tentang api. Maka kita akan belajar hari ini tentang air dan udara. Oke teman-teman? Oke deh. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang benda yang ada di alam yaitu air. Nah, air ini adalah salah satu unsur yang ada di bumi yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa aja coba? Nah, ada manusia seperti kita, terus ada tumbuhan dan ada juga hewan. Makhluk hidup itu sangat memerlukan air nih. Air ini sangat penting sekali dalam kehidupan. Nah, suka disebut juga kalau ada air itu berarti ada sumber kehidupan. Karena ketika ada air, maka kita semua akan terpenuhi kebutuhannya. Kalau misalkan tidak ada air, maka kehidupan pun akan mati ya. Karena setiap hari kita memerlukan yang namanya air. Betul tidak teman-teman? Betul dong. Seperti kalau kita mau minum, pakai apa? Pakai air. Terus kita buat bersih-bersih juga pakai apa? Pakai air ya tentunya. Buat mandi, buat mengepel, buat apa lagi? Buat mencuci baju, cuci piring, dan lain sebagainya. Betul tidak menggunakan air? Betul dong. Kalau coba bayangkan kalau tidak ada air, bagaimana ya rasanya? Kita mau mandi tidak ada air, tentunya badan kita akan menjadi bau dan kotor, gatal-gatal. Nah, terus kalau kita mau berwudu, karena orang Islam itu sebelum kita sholat harus berwudu dulu, tentunya menggunakan air. Nah, teman-teman tahu tidak sumber-sumber air? Ada air apa aja ya? Ada air sumur, ada air apa lagi? Ada air laut, ada air apa lagi? Ada air sungai dan pasti banyak lagi yang lainnya. Nah, teman-teman, biar teman-teman lebih jelas lagi tentang air dan udara, bagaimana kalau kita simak video pembelajaran berikut ini? Oke? Oke deh. Sekarang mari dengarkan bersama ya penjelasan dari Ibu Guru, air dan udara. Apakah kamu tahu apa itu air? Air itu merupakan salah satu unsur yang penting yang ada di bumi yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan dan semua jenis makhluk hidup. Oleh karena itu, air disebut sebagai sumber kehidupan yang dimana ada air maka di situ pula terdapat kehidupan. Apakah kamu tahu macam-macam air itu? Ada yang tahu anak ibu? Ya, benar sekali, ada air mata air, ada juga air sumur. Nah, ada juga air hujan, rasanya tawar juga nih ya. Ada juga air sungai, rasanya juga tawar. Ada air danau, rasanya juga tawar. Dan ada juga air laut, rasanya asin air laut itu. Yuk kita kenali manfaat dari air. Apakah kamu tahu manfaat air? Ya, manfaat air itu untuk diminum, air bersih yang kita minum. Nah, untuk mandi juga kita mandi menggunakan air. Untuk mencuci pakaian, mencuci sayur atau buah, untuk mencuci sepeda atau sepeda motor, atau mobil, masih banyak ya kegunaan lainnya. Gosok gigi, nah masih banyak kegunaan lainnya. Apakah kamu tahu asal air itu dari mana? Ada yang tahu anak ibu? Ya, ada berasal dari sumur atau dari tanah, berasal dari gunung, ada juga berasal dari hujan. Nah, yuk kita kenali bentuk dari air itu. Air berbentuk sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Jika air kita letakkan di dalam gelas, maka dia akan berbentuk seperti gelas. Kita letakkan di mangkok, maka akan berbentuk seperti mangkok. Jika diletakkan di botol, maka akan berbentuk seperti botol. Nah, apakah kamu tahu sifat air itu? Sifat air itu jernih, ya. Ada juga keruh. Sifat air itu tidak berwarna. Sifat air itu tidak bau, dan paling utama sifat air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
Apa saja ya bahaya air itu? Apakah kamu tahu bahaya air? Ya, bisa terjadi banjir. Nah, makanya kita harus menggunakan air sebaik mungkin. Bisa juga terjadi air limbah itu bau ya. Nah, bisa juga terjadi kekeringan. Maka kita kalau diberikan oleh Tuhan itu air, manfaatkan dengan baik ya. Nah, air itu bisa jadi sahabat kita dan juga bisa juga jadi musuh kita juga loh. Makanya kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua berupa air bersih dan sehat. Yuk kita kenali apa itu udara. Apakah kamu tahu? Udara merupakan campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara tidak tampak mata loh, tidak berbau, tidak ada rasa. Kehadiran udara hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakkan benda. Udara termasuk salah satu jenis sumber daya alam karena memiliki banyak fungsi bagi makhluk hidup. Yang kita hirup ini adalah udara yang kegunaannya untuk bernapas. Jadi, udara itu tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah angin. Nah, apa itu angin? Kamu harus tahu ya, apa itu angin. Angin adalah udara yang bergerak. Pergerakan angin disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya karena bumi berputar atau berotasi. Udara juga bergerak karena adanya perbedaan tekanan di sekitarnya. Yuk kenali manfaat dari angin, biar kamu tahu ya nak. Angin bisa bergerak sebagai sumber PLTA. Angin juga dapat mengeringkan pakaian. Angin juga dapat menyejukkan tubuh yang sedang kepanasan. Apa saja ya bahaya angin itu? Nah, ini dia bahaya angin. Angin yang kencang bisa menumbangkan pohon-pohon dan bangunan. Pohon yang tumbang sering menimpa bangunan, kendaraan, dan manusia. Akibatnya bangunan menjadi rusak dan manusia pun bisa terluka dan bahkan kehilangan jiwa. Jadi, semua yang diciptakan Tuhan kepada kita memiliki manfaat dan bahaya juga. Kita sebagai manusia harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Yuk, mari kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Oke teman-teman hebat, hari ini Ibu akan bermain-main atau melakukan percobaan atau juga eksperimen nih teman-teman mengenai air. Nah, Ibu sudah menyiapkan 2 gelas air, ada air tawar dan ada air tawar yang sudah diberi garam. Nah, garam. Teman-teman, Ibu juga punya telur loh. Telurnya boleh menggunakan telur ayam biasa atau telur puyuh. Nah, di sini Ibu akan mencoba pakai telur puyuh dulu ya. Nanti telurnya akan dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Kita coba ya. Nih. Ibu akan memasukkan telurnya ke dalam air tawar. Tenggelam teman-teman ternyata. Kedua, Ibu akan memasukkan telurnya ke dalam air garam. Kira-kira apa yang terjadi? Wah, ternyata mengambang teman-teman. Ya, mengapung nih. Lihat, kalau air tawar, telurnya tenggelam. Tapi kalau yang sudah diberi air garam, ternyata telurnya mengapung ya teman-teman. Nah, kira-kira kenapa bisa terjadi seperti ini ya teman-teman? Ada yang tahu? Oke teman-teman, kenapa coba bisa terjadi seperti ini ya? Telur yang dimasukkan ke dalam air tawar tenggelam, sedangkan telur yang dimasukkan ke dalam air garam mengapung. Kenapa coba teman-teman ada yang tahu? Nah, teman-teman, karena air garam memiliki massa jenis lebih tinggi daripada air tawar. Seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, tapi pembelajaran ini tentang massa jenis ini bukan buat teman-teman yang ada di TK ya, itu buat jenjang yang lebih tinggi lagi. Namun, teman-teman nanti hanya belajar tentang permainan ini saja ya, percobaannya saja. Oke? Nanti teman-teman belajar membuat video. Nah, teman-teman hanya perlu belajar berani berbicara di depan umum ya, memperkenalkan nama teman-teman ya. Misalkan nanti Ibu kasih contoh videonya. Jadi teman-teman nanti membuat video eksperimen mengenai air. Oke, boleh nanti teman-teman memilih salah satu contoh video yang diberikan oleh Ibu. Contohnya seperti ini ya teman-teman videonya. Oke? Assalamualaikum Bu Guru dan teman-teman. Hari ini Atar mau percobaan mencampur air dan minyak. Bahan-bahan yang dibutuhkan: gelas kosong, air dan minyak. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita masukkan airnya. Lalu minyaknya. Ternyata air dan minyak tidak bersatu
Kenapa air dan minyaknya nggak nyampur? Karena Masa masa jenis jenis minyak minyak lebih ringan daripada air. jadi Jadi tidak tidak bercampur. Assalamualaikum, dadah. liatin ini gelas. Assalamualaikum guru, kita mau eksperimen. Ada air, ada kertas, ada gelas. Tambahkan air. Lalu tempelkan kertas, tekan sedikit pakai tangan kiri yang ini. Terus kita tekan balik. Kok tidak tumpah? Ya kan, tekanan air lebih besar daripada udara. Oh gitu. Dadah. Oke teman-teman, Ibu juga masih mau bermain-main sama air lagi nih mengenai air. Ibu sudah punya air ya di sini. Air tawar semua ya, dan punya pewarna makanan sama pemutih pakaian teman-teman. Nih Ibu akan bermain ketika air tadi sifatnya jernih ya teman-teman. Air itu sifatnya jernih. Nah, bisa berubah warna itu ketika diberikan warna. Kita lihat. Nah, oke teman-teman, sudah kita aduk ya. Nah, berubah kan warnanya? Nah, berubah ya teman-teman. Sekarang kita pakai pemutih pakaian. Kira-kira apa yang terjadi ya teman-teman? Kita aduk. Bagaimanakah yang terjadi? Wah, lihat deh. Airnya kembali jernih lagi ya teman-teman. Tuh, lihat. Airnya berubah menjadi jernih. Tuh ya, yang ini juga sudah bening kembali. Oke teman-teman, seperti itu ya. Wah, karena sifat air itu sifatnya warnanya jernih. Nah, di pemutih pakaian ini karena mengandung bahan buat menetralkan warna sehingga warnanya kembali menjadi jernih atau bening. Oke teman-teman, nah silahkan ya teman-teman boleh dicoba mau menggunakan eksperimen yang mana mengenai air tadi. Oke teman-teman, jangan lupa buat videonya ya, perkenalkan nama ATT. Oke deh, biar ATT lebih berani lagi berbicara di depan umum. Berani kan? Berani dong. Oke teman-teman, selamat bereksperimen. Oke, bagaimana teman-teman? Pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan dong. Silahkan ya nanti teman-teman buat videonya yang bagus, oke? Oke deh. Baiklah, belajar hari ini dicukupkan sampai di sini ya teman-teman. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar. Jangan lupa berdoa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.